terserah. Oke guys, sebelumnya gue mau bilang terima kasih untuk kalian yang udah nunggu video gue. Walaupun gue update-nya lama, karena ya ada beberapa kerjaan lah gitu ya. Kalau gitu kita langsung aja ya ke video kali ini. Gue bakal cerita ending dari series Girl From Nowhere episode 12-13. Ya, dan juga gue pengen bilang makasih untuk kalian yang udah ngikutin series ini, oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya. Kuy! Di episode kali ini, kita diperkenalkan dengan karakter Tap dan Fong. Mereka merupakan pasangan yang paling mesra di satu sekolahan mereka. Dan mereka berdua adalah tokoh utama di inti cerita kali ini. Kemudian ada geng main dari si Tap yang terdiri dari Meng, Wit, Chai, Kai, dan Pendek. Iya, namanya emang si Pendek ya. Oke, lanjut. Kemudian juga ada geng main dari si Fong, yaitu Proud dan Bell. Dan tokoh favorit kalian yang disebut-sebut gadis psikopat, yaitu si Nano. Cerita dibuka dengan sekelompok remaja sekelas yang sedang merayakan hari terakhir mereka bersekolah. Mereka adalah teman sekelas yang kompak. Dan setelah mereka merayakan hal tersebut, akhirnya acara diakhiri dengan mengubur peti yang berisi barang-barang kenangan-kenangan mereka yang kemudian akan dibuka ketika mereka dewasa nanti. Lantas, waktu pun berlalu selama 12 tahun. Dan kini, kelas kompak itu yang diketahui kelas 12 strip 1 merayakan reuni mereka di sekolah lama mereka itu. Di sini, suasana tidak begitu ramai dikarenakan reuni ini khusus kelas mereka yang waktu itu. Dan acara reuni pun berjalan normal seperti apa adanya. Kemudian, si Taf dan Fong menghampiri Meng dan juga ada si Pendek yang ingin mengambilkan Tap dan Fong baju kaos reuni karena mereka baru datang. Setelah itu, Proud dan Bell datang langsung memeluk Fong. Mereka bertiga merupakan sahabat dekat. Nah, di sini Tap dan Meng akhirnya ngobrol dan tiba-tiba didatangi oleh seorang pelayan yang kita ketahui itu adalah Nano. Dan di sini juga Nano berperan sebagai junior yang membantu acara reuni seniornya. Nah, kemudian ketika Tap mengambil minuman yang diberikan Nano, ia merasa tak asing. Rasanya ia kenal dengan si pelayan ini, tapi dia lupa itu siapa. Suara terdengar, yang ternyata itu adalah Wit, si mantan ketua kelas yang juga sekaligus MC pada malam reuni ini. Ia mulai menggoda Tap dan Fong. Wit menunjukkan foto-foto romantis Tap dan Fong yang katanya merupakan pasangan paling wow di kelas mereka dulu. Dan dari foto itu juga kita mendapatkan informasi kalau Tap bekerja sebagai pilot pesawat terbang. Lalu Wit mengajak semua teman-temannya untuk bersulang. Dan di sini juga Nano tersenyum menyeramkan. Acara berjalan lancar dan satu persatu anggota geng main mereka pun berkumpul. Ada Proud si pramugari, Bell si pedagang kosmetik, Wit ketua kelas tadi yang adalah seorang insinyur, Meng si fotografer, Chai si atlet, Kai si dokter, dan ada Pendek si kontraktor yang mengatakan kalau seingatnya anggota kelas kita ada 31 orang dan di sini Wit malah mengira ada 30 orang. Mereka tak mempercayai Pendek dan mengira kalau Pendek lagi mabuk, makanya ia berbicara ngasal seperti itu. Kemudian Pendek berjalan dan menabrak Nano. Lantas Pendek menatapnya dan bertanya, "Nama kamu siapa ya? Kok aku kayaknya pernah lihat ya?" Terus Nano menjawab, "Coba tebak, aku siapa?" Kemudian Pendek tak menghiraukan pelayan tersebut. Nah, dari kejauhan, Fong melihat Nano yang sepertinya dia tahu akan sesuatu. Acara pun terus berjalan sampai di pengunjung acara di mana semua alumni kelas menonton video vlog pengambilan peti yang dulu pernah mereka kubur. Nah, setelah itu, petinya datang dibawa oleh Wit dan teman-temannya. Sebagai ketua kelas dan penanggung jawab, Wit memiliki kunci peti itu. Dan ketika ia ingin membuka gembok peti, tiba-tiba ia kaget, yang membuat semua orang juga kaget. Ternyata Wit cuma bercanda, dan ia mengatakan kalau gemboknya sudah berkarat. Untuk itu, Chai membantu Wit dengan menghancurkan gembok itu menggunakan benda keras. Setelah peti itu dibuka, tiap masing-masing orang mengambil barang-barang yang pernah mereka masukkan di peti itu. Ya, karena itu adalah barang kenang-kenangan mereka. Dan satu persatu mereka pun mulai mengambil, dimulai dari Wit yang mengambil benda keras mereka, kemudian si Pendek dengan majalah Playboy-nya, dan juga ada Meng dengan benda apa itu ya, terserah dia lah. Oke, lanjut. Dan masih banyak lagi. Sampai di titik, Wit mengambil surat dari dalam peti dan berkata, "Ya elah, yang ini mah pemiliknya nggak perlu gua sebutin siapa namanya. Ya kita tahu lah siapa kan." Dan Wit pun memberikan surat itu kepada Tap dan juga Fong. Semua teman-teman bertepuk tangan meminta Taf dan Fong untuk membacakan kedua surat cinta yang mereka bungkus menjadi satu itu. Lalu Taf yang deg-degan diberikan minum oleh Nano yang tiba-tiba datang menghampirinya. Dan di sini
Tap terus menatapi Nano karena ia masih sangat familiar dengan muka itu. Nah, setelah teman-temannya terus meminta, kemudian Tap pun membacakan suratnya yang isinya adalah permintaan Tap menikah dengan Phong kalau kelak ia sudah menjadi pilot pesawat. Dan di sini kita bisa lihat kalau Tap benar-benar mencapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang pilot. Semua orang pun mencie-ciein mereka dan tertawa bersama. Lalu, Phong juga diminta untuk membacakan punyanya. Tapi, ia memberikan surat itu kepada Tap dan Tap membacakannya. Isinya adalah, "Hai Tap, aku nggak tahu kapan kamu baca surat ini. Tapi, aku mau bilang terima kasih, kamu selalu menjagaku. Dan juga kamu selalu memaafkanku jika aku melakukan kesalahan. Terima kasih atas segalanya ya. Dan ingat, aku nggak akan melepaskan kamu." Nah, setelah mendengar ini, teman-teman malah senang dan tertawa karena mereka menganggap kedua surat cinta pasangan sejoli itu romantis. Lalu, ketika mereka semua sedang asyik mengenang barangnya masing-masing, Wade mengambil sesuatu dari dalam peti yang ternyata masih ada satu barang yang tertinggal, yaitu HP Nokia model lama. Yang menurut legendanya, kalau lu melempar HP Nokia itu kepada anjing, anjing itu bisa mati. Oke guys, gue bercanda ya. Kalau garing, bodo amat. Oke lanjut. Nah, di sini si pendek mengatakan kalau dugaannya tadi memang benar. Seharusnya anggota kelas itu ada 31 orang. Dan akhirnya semuanya sadar kalau memang ada orang ke-31 di kelas mereka. Lantas, si pendek langsung ingat kalau orang itu adalah Nan. Dan Phong menambahkan, "Oh iya benar guys, itu Nano. Nano si psikopat." Seorang remaja wanita memasuki kelas dan memperkenalkan diri di kelas barunya, yaitu Nano. Semua orang di kelas menatap ke arah wajah cantik si Nano, termasuk si Tap, walaupun ia sudah berpacaran dengan Phong. Nah, sejak keberadaan Nano di sekolah, ia seringkali menelpon pacarnya yang bernama Tan. Dan karena hal ini, ia pun tak memiliki teman. Untuk itu, Phong dan gengnya mencoba berteman dengan Nano. Tapi ketika diajak bermain, ya seperti makan es krim, Nano tak bisa karena ia selalu bilang kalau ia ada janji dengan Tan. Nah, saat di hari Valentine, Phong mendapatkan bunga dari Tap. Teman-teman di kelas pun menggoda Phong dan Taf karena mereka terlihat romantis. Lalu kemudian tiba-tiba datang bunga lain untuk Nano yang ternyata itu katanya dari Tan dan bunganya itu lebih besar daripada punya Phong. Di kertas bunga yang diberikan Tan kepada Nano itu tertulis, "Semoga suka ya, maaf, dan sampai jumpa." Lalu setelah membaca surat kecil itu, Nano agak kecewa. Kemudian ia pun berkata kepada teman-temannya, "Kalau Tan memang sayang kepada aku, seharusnya ia memberikan secara langsung, bukan dikirim melalui orang lain." Lalu, Proud dan Bill bertanya, "Memangnya Tan berbuat hal yang salah ya kepadamu?" Nano pun menjawab kalau Tan sepertinya nggak punya waktu untuk dirinya. Tapi teman-temannya heran karena Nano selalu teleponan dengan Tan. Waktu pun terus berjalan, dan ternyata Nano selalu berjanji untuk mempertemukan Tan dengan teman-temannya itu. Tapi rencananya itu selalu tak berhasil karena Tan selalu menolak. Ya, sampai suatu ketika, Nano seperti biasa, gagal mempertemukan Tan dengan teman-temannya. Kemudian Nano bilang ke teman-temannya kalau ia pengen ke toilet dan tak sengaja Nano meninggalkan HP-nya di kursi. Nah, Phong yang penasaran siapa Tan sebenarnya, kemudian mengambil HP Nano dan ternyata di HP Nano tak ada satupun kontak bernama Tan. Dan selama ini Nano hanya berbicara sendiri. Lantas karena kejadian ini, mereka merasa Nano adalah orang yang aneh dan mengerikan. Tapi sejak saat itu juga, Nano masih sering teleponan dengan Tan. Pernah juga ia mengamuk dan membanting HP. Rumor jelek tentang Nano yang psikopat itu terus menyebar. Sampai-sampai satu kelas membulinya. Seperti ketika ada anak kelas yang melemparkan kertas kepada Nano, bukannya marah, Nano malah mengambil dan memakan kertas itu. Di sini anak-anak lain menjadi semakin ngeri dengan kelakuan Nano. Sampailah suatu hari, Nano masuk kelas dan terlihat ia dipukuli oleh seseorang dan wajahnya babak belur. Kemudian itulah hari terakhir mereka melihat Nano di sekolah. Para alumni membahas Nano. Tap juga berkata kalau saat itu belum akhir sekolah dan Nano sudah pindah. Jadi nggak mungkin kalau ia ikut mengubur barang kenang-kenangannya bersama kita, ujar Tap. Dan ketika Phong tekan, HP itu ternyata masih berbunyi. Dan tak lama, semua HP orang di sana mendapatkan panggilan masuk. Lalu, layar proyektor dihack, begitu juga HP mereka semua. Terputarlah video Nano yang menyapa teman-temannya itu dengan wajah seram. Lalu tiba-tiba sebuah gelas jatuh dan di sana juga ada pelayan wanita yang tadi.
Nah, di sini juga Tap sadar kalau junior yang tadi membantu mereka memberikan minuman adalah Nano. Nano pun berjalan mendekati mereka semua. Dan kemudian, Wit memuji Nano yang masih terlihat cantik walau sudah tak lama bertemu. Lantas, Meng juga menambahkan kalau wajah Nano emang cantik. Tapi Nano menjawab, "Ah, jangan gitu dong Meng, kamu buat aku malu nih." Tapi ya aku tetap nggak bisa sih bersaing dengan anak-anak SMP. Seketika itu, wajah Meng tegang. Nano pun berkata lagi, kalian tahu nggak sih, selain seorang fotografer, Meng juga bintang loh. Nano langsung memutar video yang ternyata Meng adalah seorang pria bejat yang membuat video mesum dengan anak SMP di situs porno. Chai yang melihat hal itu mengumpat dan mengatakan kalau Meng itu mesum. Lalu Nano menjawab, "Chai, jangan kasar gitu dong dengan temanmu. Kamu juga harus mengurangi steroid ototmu loh." "Oh iya Chai, aku dengar medalimu juga nggak sah ya. Hati-hati loh, kalau ketahuan kamu bisa dapat masalah loh." Dan Chai pun hanya terdiam setelah omongan Nano itu. Lalu Wit memotong pembicaraan dan bertanya apa yang Nano inginkan. Dan kemudian Nano bilang kalau ia ingin membuat surprise. Kemudian ia menunjukkan berita mengenai bangunan yang roboh. Dan ternyata yang membuat gedung itu bermasalah adalah Wit yang seharusnya sudah dipenjara. Tapi Wit membayar orang lain untuk menggantikannya di penjara. Begitu juga dengan Chai yang ternyata memiliki rumah sakit bohongan, di mana rumah sakit itu digunakan untuk mencuci uang para politikus. Selain itu juga ada Belle yang ternyata menjual produk kosmetik palsu. Dan juga ada si pendek yang ternyata melakukan kekerasan rumah tangga kepada sang istri dan anaknya. Fong yang tak tahan dengan ocehan Nano mengejek Nano psikopat. Dan di sini Nano membalas kalau ia nggak masalah kalau Fong ingin mengatakannya seperti itu. Karena ia kasihan kepada Fong yang menderita depresi. Kemudian Nano meminta Fong membuka pergelangan tangannya. Dan di sini Fong hanya terdiam. Kemudian dengan cepat, Belle memaksa untuk melihat pergelangan tangan Fong. Dan benar saja, di sana banyak bekas sayatan pisau. Nah, karena hal ini, Tap langsung melindungi Fong. Dan saat yang bersamaan juga, Nano memanggil Tap dengan nama Tan. Lantas, semua mata langsung memandang ke arah Tap, juga Nano yang tersenyum lebar. Adegan berpindah ke Nano yang tadi di toilet. Kemudian, Fong membuka HP Nano. Dan ternyata benar, memang ada kontak bernama Tan. Lalu, si Fong menelpon Tan itu. Yang ternyata itu adalah suara Tap. Dan Tap berkata kalau Fong sudah mulai curiga akan tingkah lakunya akhir-akhir ini. Ternyata apa yang dikatakan Fong dan teman-temannya kalau Nano itu suka berbicara sendiri adalah kebohongan. Karena Nano beneran memiliki pacar. Tapi, salahnya Nano berpacaran dengan Tap. Ya, bener, Tap berselingkuh dari Fong. Nah, karena hal ini, Fong sangat marah. Dan ia pun ingin menutupi masalah ini dengan menyebarkan isu kalau Nano hanya berbicara sendiri. Selain itu, ia dan teman-temannya juga berencana untuk membunuh Nano. Dan sejak rumor mengenai Nano yang psikopat suka berbicara sendiri, Tap alias Tan mulai menghindari Nano. Sampai suatu saat, ada SMS dari Tap yang mengajak Nano bertemu di suatu tempat. Nano pun menyetujuinya dan ia pergi. Nah anehnya, ketika Tap masuk kelas, ia mendapati HP-nya habis digunakan oleh orang lain. Dan di sini kita tahu kalau ternyata yang SMS Nano tadi adalah Fong dan teman-temannya. Setelah itu Nano pun datang ke tempat janjian mereka. Dan tiba-tiba kepalanya langsung ditutupi dengan plastik hitam. Lantas Nano pun dihajar oleh geng mainnya Fong dan Tap. Di sini Fong bersekongkol dengan teman-temannya Tap, juga sahabatnya, untuk menghancurkan Nano. Lantas setelah itu pun Nano pingsan, dan semuanya pergi. Dan tak lama, Tap pun datang. Di momen ini, Nano sempat meminta tolong Tap, tapi Tap tak menghiraukannya, dan ia malah ingin pergi. Tapi tiba-tiba, sudah ada Fong yang datang. Dan spontan, Tap tahu kalau yang menimpa Nano adalah perbuatan dari Fong, yang kemudian ia marah kepada Fong, lalu meminta Fong untuk putus. Tapi yang seram lagi, Fong malah mengkater pergelangan tangannya, kemudian darah keluar. Dan ternyata hal inilah yang membuat Tap terus terikat dengan Fong, di mana Fong akan selalu mengkater tangannya jika ada masalah, dan ia meminta Tap untuk tak meninggalkannya. Nano pun ngomong lagi, ia berkata kalau Tap tak bisa meninggalkan Fong karena ia pasti merasa bersalah. Dan mengenai hal ini, Tap sudah curhat kepadamu kan? Proud? Lalu seketika semua orang menatap ke Proud. Nah di sini Tap dan Proud menjadi gugup. Lalu Nano berkata lagi, ya Proud adalah seorang pramugari dan Tap adalah seorang pilot. Kemudian Nano memperlihatkan video Tap yang sedang menjemput Proud. Di sini Proud mengelak dan mengatakan kalau semua itu bohongan karena kebetulan aja penerbangan Tap dan dirinya di waktu yang sama.
Setelah omongan itu, Nano pun memperhatikan lagi video Tap yang ternyata mencium Proud di dalam mobil. Nah, lantas karena hal ini, Phong langsung mengamuk dan memukul Proud hingga ia jatuh. Tap pun langsung menenangkannya dan mengatakan karena sifat Phong yang seperti inilah yang membuat ia tak tahan lagi dengan Phong. Nano pun berkata kalau Phong sangat malang karena ia sampai berhenti kerja untuk merawat Tap. Tapi Phong pun berdiri dan mengambil pisau. Lalu ia berjalan ke arah Proud dan Tap pun menghadang Phong. Phong pun terus meronta dan membuat Tap harus mendorongnya hingga jatuh. Dan tiba-tiba darah keluar dari kakinya Phong. Lantas Nano berkata, kalau Tap tak sayang sama Phong, setidaknya jangan menyakiti bayi dalam perutnya. Yang ternyata Phong sudah hamil 3 bulan. Lalu Phong pun pingsan. Nano pun berbicara lagi, kalau teman-teman di kelas ini sangat kompak, terutama untuk menjatuhkan orang lain. Kalau ada aja satu orang yang kalian benci, ikatan kalian semakin kuat, benar? Ya udah, untuk itu aku penasaran, berapa lama kalian bisa kompak? Jadi aku pengen nanya, tadi apa ya yang kalian minum? Nah, setelah omongan Nano itu, teman-teman langsung tahu kalau Nano meracuni mereka. Kemudian semua orang langsung tumbang. Lalu Nano mengeluarkan suntikan yang dugaannya itu adalah obat penawar. Lantas, salah satu dari temannya yang masih berdiri mendekati Nano untuk mengambil penawar itu. Tapi Nano malah melempar suntikan itu. Dan setelah hal ini juga, terjadilah perebutan obat penawar satu sama lain. Orang-orang di sana pun berebutan. Mereka juga rela saling menyakiti dan membunuh demi mendapatkan obat penawar itu. Sampai di titik semua orang sudah ada yang mati dan tumbang. Dan yang ternyata mendapatkan obat itu adalah Chai. Lalu tiba-tiba Chai ditusuk dari belakang oleh Kai. Yang ternyata semua orang juga membantu Kai untuk membunuh Chai. Mereka ingin meminum darah Chai yang dipercaya dapat menyembuhkan mereka karena Chai sudah menyuntikkan obat penawar itu di dalam tubuhnya. Nah, setelah mereka meminum darah Chai, Nano pun dengan santainya berkata kalau dia tidak meracuni siapapun karena dia cuma bercanda. Dan semua orang menjadi tegang juga kesal kepada Nano. Mereka pun mengepung Nano dan memaki-makinya. Kemudian mereka bertanya mengapa Nano melakukannya. Nano menjawab semua ini dilakukannya karena orang-orang mengabaikan dirinya. Nano cuma pengen diperhatikan. Wade yang sudah tak tahan dan semakin marah langsung membungkus kepala Nano dengan plastik. Adegan ini pun persis dengan Nano yang dibungkus pada waktu itu di sekolah. Dan ketika kepala Nano sedang dibungkus plastik, tiba-tiba semua orang malah pingsan. Lalu Nano berdiri dan berkata kalau ia sebenarnya tak meracuni teman-temannya. Juga ia tak menyuruh mereka untuk meminum suntikan itu. Karena sebenarnya racun itu malah berada di suntikan tadi. Lantas Nano pun berjalan sambil tersenyum meninggalkan ruang kelas itu. Semua orang terbangun dan seluruh ruangan bersih. Tak ada yang berantakan maupun darah di mana-mana. Yang ternyata mereka semua cuma mimpi. Tapi sepertinya mereka mimpi hal yang sama. Karena hal ini mereka pun menjadi canggung dan menatap satu sama lain. Lantas tiba-tiba video Nano terputar kembali di proyektornya dan orang-orang pun langsung kabur ketakutan, menyisakan beberapa orang saja. Selang beberapa waktu ketika lagi beres-beres dan untuk mencarikan suasana, Wade bertanya kepada teman-temannya, "Guys, tahun depan kita mau reuni di mana ya?" Tapi semua teman-teman Wade hanya diam, tak menjawab dan mereka